Mantan gelandang Barcelona dan timnas Spanyol Andrés Iniesta kini resmi menjadi satu di antara pemilik klub sepak bola Denmark Helsingør yang bermain di divisi kedua. Pengumuman ini disampaikan klub baru-baru ini. Ini merupakan langkah besar pertama Andrés Iniesta di luar lapangan sejak ia mengumumkan pensiun dari sepak bola bulan lalu. Mantan bintang berusia 41 tahun ini juga sedang menjalani kursus kepelatihan di Uni Emirat Arab. Sebelumnya, ia juga telah mengungkapkan keinginannya untuk menjadi manajer suatu hari nanti. Kapten MU Bruno Fernandes dan bintang Chelsea Pedro Neto telah meninggalkan timnas Portugal lebih awal dan kembali ke klub masing-masing. Keputusan ini dibuat bukan disebabkan oleh cedera. Saat ini Portugal menjuarai grup Nation League A grup 1. Dengan posisi aman di puncak, Portugal sudah lolos ke babak perempat final yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2025. Oleh karena itu, pelatih Portugal Roberto Martinez memanfaatkan kesempatan ini untuk bereksperimen dengan pemain lain dalam laga melawan Kroasia. Kiper Barcelona Marc-Andre ter Stegen tengah dalam proses pemulihan setelah mengalami cedera ACL serius saat pertandingan melawan Villarreal. Awalnya, cedera tersebut tampak akan membuatnya absen sepanjang musim. Pasalnya, ada laporan yang menyebutkan bahwa kemungkinan besar ia tidak akan kembali musim ini. Namun laporan terbaru dari Marca mengungkapkan bahwa ter Stegen tengah menjalani perawatan khusus yang berpotensi membuatnya kembali beraksi lebih cepat dari yang diharapkan. Kiper Jerman tersebut saat ini tengah menjalani terapi dan telah menunjukkan hasil yang menjanjikan. Pemain internasional U21 Italia Cesar Casadi terus berjuang untuk mendapatkan waktu bermainnya di Chelsea. Dengan kondisi itu, AC Monza ingin menawarinya pengalaman pinjaman pada bulan Januari. Kepergiannya dengan status pinjaman pada bulan Januari untuk memberinya lebih banyak waktu bermain kemungkinan besar bisa terjadi. Kembali ke Serie A merupakan salah satu destinasi potensial. Pasalnya, AC Monza asuhan Alessandro Nesta tengah mencari pemain untuk meningkatkan peluang mereka bertahan di Serie A setelah awal musim yang buruk. Bintang muda Real Madrid Arda Güler dikritik karena menunjukkan ketidakdewasaan dalam penampilannya bersama tim nasional Turki. Pada laga melawan Wales yang berakhir imbang 0-0, Güler tampil mengecewakan. Ia disebut tidak menunjukkan kedewasaan dan terlihat tidak peduli. Pelatih Turki Vincenzo Montella menyesalkan ketidakpedulian Güler. Namun Montella menjelaskan semua itu tak lepas dari yang dialami Güler di Madrid. Pasalnya, sejak bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2023, Arda Güler mengalami kesulitan untuk mendapatkan menit bermain. Ketertarikan Barcelona kepada Victor Gyökeres sebagai target penyerang sudah terkonfirmasi. Akan tetapi penyerang berusia 26 tahun itu telah menegaskan bahwa dia tidak berniat meninggalkan Sporting CP selama jendela transfer Januari. Gyökeres berkomitmen untuk menyelesaikan musim ini bersama klub Portugal tersebut. Menariknya, dia belum sepenuhnya mengesampingkan kepindahan di musim panas. Striker Swedia tersebut sangat diminati di seluruh Eropa dengan beberapa klub papan atas kemungkinan akan bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya saat jendela transfer musim panas dibuka. Lionel Messi sedang mengalami masa sulit, baik di level klub maupun negara. Perjalanan sang mega bintang tampak terhambat. Setelah Inter Miami tersingkir dari MLS Cup secara mengejutkan, Argentina pun takluk 2-1 dari Paraguay dalam kualifikasi Piala Dunia. Di tengah rentetan hasil negatif tersebut, Messi berhasil menorehkan prestasi individu yang gemilang sekaligus mengungguli rival abadinya Cristiano Ronaldo. Dalam kekalahan 3-2 Inter Miami, Messi mencetak gol ke-850 dalam karirnya. Prestasi ini diraihnya hanya dalam 1081 pertandingan resmi. Sementara Ronaldo membutuhkan 1179 laga untuk mencapai angka serupa. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan pemain muda milik Red Star, Andrija Maksimovic. Maksimovic telah mencuri perhatian banyak orang dengan penampilannya yang mengesankan meskipun usianya masih 17 tahun. Setelah mengalami masa peminjaman yang sukses musim lalu, ia kini menjadi pemain kunci bagi Red Star. Laporan dari Todo Vicahes mengungkapkan bahwa Juve memiliki ketertarikan serius terhadap Maksimovic. Dengan bakat dan potensi yang dimilikinya, Juve yakin bahwa ia bisa menjadi bagian penting dari masa depan mereka.
Laga terakhir timnas Argentina dengan timnas Paraguay pada kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan kekalahan 1-2. Tak hanya gagal menciptakan gol di laga tersebut, Lionel Messi juga menciptakan kontroversi. Messi terlihat cekcok dengan wasit yang memimpin laga tersebut. Salah satu keputusan wasit di laga tersebut disesali oleh timnas Argentina. Tak heran jika Lionel Messi mengusahakan agar komplainnya kali ini didengar. Selain kata-kata tidak pantas, Messi juga menunjukkan gestur tidak sopan ke wajah wasit. Menurut peraturan FIFA, pemain yang menunjukkan gestur dan bahasa tidak pantas harus dikenakan sanksi. Dalam pertandingan UEFA Nations League di Europa Park Stadium, timnas Jerman berhasil mengungguli Bosnia dengan skor 7-0. Hasil itu sekaligus membuat Jerman bikin rekor baru. Setelah pertandingan, Julian Nagelsmann mengonfirmasi bahwa tidak ada pemain yang cedera usai laga. Menurut Nagelsmann, anak asuhnya bermain dengan sangat bagus. Mencetak 7 gol menghadapi tim lawan yang bertahan adalah luar biasa. Merujuk catatan Transfermarkt, Jerman kini menjadi tim dengan kemenangan terbesar dalam sejarah UEFA Nations League berkat keberhasilan mengungguli Bosnia 7-0. Kontrak Mohamed Salah di Anfield berakhir musim ini. Pemain berusia 32 tahun itu bebas bernegosiasi dengan klub asing untuk transfer gratis mulai Januari mendatang. Golnya dalam kemenangan 2-0 atas Aston Villa baru-baru ini mengukuhkannya sebagai pemain pertama di 5 liga top Eropa yang mencapai 10 gol dan 10 assist. Kini Salah punya peluang emas untuk memecahkan berbagai rekor. Dengan 165 gol Premier League, Salah berada di peringkat ke-8 daftar pencetak gol sepanjang masa. Jika ia mencetak 19 gol dari 27 pertandingan tersisa, ia akan menyamai rekor Sergio Aguero di posisi kelima. West Ham United tengah memantau situasi bek kanan Brighton Tariq Lamptey. Pemain berusia 24 tahun ini telah menjadi incaran beberapa klub Premier League termasuk Everton dan Tottenham Hotspur. Meskipun Lamptey memiliki bakat yang besar, ia kesulitan untuk mendapatkan tempat reguler di Brighton. Kontrak Lamptey di Amex Stadium akan berakhir pada musim panas mendatang sehingga mereka akan mempertimbangkan untuk menjualnya pada bulan Januari. Berdasarkan laporan dari Football Insider, West Ham United menjadi salah satu klub yang paling serius dalam mengejar sang pemain. Klub Serie A Juventus dikabarkan siap melepas Samuel Mbangula demi menambah pemasukan untuk mendanai kegiatan transfer mereka di bursa transfer musim dingin mendatang. Menurut laporan dari Football Italia, Juve dikabarkan bersedia menjual Mbangula serta Danilo untuk mendapatkan dana guna memperkuat lini pertahanan. Meskipun dua pemain itu memiliki kualitas masing-masing, jelas bahwa klub memprioritaskan kebutuhan untuk mengatasi masalah pertahanan mereka dalam jangka pendek. Penjualan Mbangula diyakini akan menghasilkan biaya transfer lebih dari yang mereka dapatkan dari penjualan Danilo. Atletico Madrid dikabarkan siap membuka pembicaraan kontrak baru dengan salah satu penyerang andalan mereka, Antoine Griezmann. Selama 2 tahun terakhir, masa depan Griezmann menjadi topik menarik. Pada 2024 ini, ia santer dikaitkan dengan transfernya ke MLS, di mana ia ingin mengakhiri karir bermainnya di sana. Namun Los Rojiblancos ingin mempertahankan servis Griezmann selama mungkin meski kontraknya hanya akan berlangsung hingga 2026. Oleh karena itu, seperti dilansir Relvo, pembahasan kontrak baru telah direncanakan antara kedua belah pihak. Bek tengah Tottenham Hotspur Christian Romero santer dikaitkan dengan pintu keluar. Paris Saint-Germain, Real Madrid, dan Manchester United dilaporkan mengejar servisnya di musim panas lalu. Pemain Argentina tersebut merupakan sosok penting dalam tim besutan Ange Postecoglou, sehingga pihak klub berencana menyematkan harga mahal untuk servisnya. Football Insider mengabarkan bahwa The Lilywhits akan mengharapkan tawaran yang bernilai besar untuk servis Romero. Meski mereka tidak menyebutkan harga untuk Romero, namun angkanya diperkirakan mencapai 65 juta euro. West Ham United dikabarkan membuka kemungkinan untuk menunjuk Ruud van Nistelrooy sebagai pelatih jika mereka memecat Julen Lopetegui. Dilansir dari Football London, West Ham dikabarkan telah memasukkan nama van Nistelrooy ke dalam daftar kandidat pelatih mereka. Jika The Hammers memutuskan untuk memecat Julen Lopetegui dalam waktu dekat, maka van Nistelrooy menjadi sosok yang paling mereka pertimbangkan. Kabarnya, The Iron sangat terkesan dengan kinerja singkat van Nistelrooy sebagai manajer interim Manchester United.
Raksasa Premier League Manchester United dilaporkan siap mengorbankan salah satu pemainnya demi mendatangkan Victor Osimhen. Laporan itu mengklaim bahwa Ruben Amorim menginginkan kehadiran Osimhen musim depan. Menurut laporan tersebut, Amorim siap mengorbankan Joshua Zirkzee demi melancarkan transfer Osimhen. Sejatinya Ruben Amorim juga mengincar mantan anak asuhnya di Sporting Lisbon yakni Victor Gyökeres. Akan tetapi harga sang pemain terlalu mahal. Oleh karena itu, ia mencoba merekrut Osimhen dengan menawarkan Zirkzee plus uang kepada Napoli. Timnas Inggris meraih kemenangan telak atas Irlandia dalam laga UEFA Nations League. Bermain di Stadion Wembley, The Three Lions menang 5 gol tanpa balas. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Namun petaka menimpa Irlandia pada awal babak kedua setelah Liam Scales mendapatkan kartu kuning kedua. Pelanggaran Scales kepada Jude Bellingham terjadi di kotak penalti Irlandia. Inggris pun mendapatkan hadiah penalti dan Harry Kane berhasil menjalankan tugasnya sebagai eksekutor. Inggris menggandakan keunggulan pada menit 55 melalui Anthony Gordon. Gol kembali tercipta buat Inggris 3 menit kemudian lewat Conor Gallagher. The Three Lions menambah gol pada menit ke-75 melalui Jarrod Bowen. Pesta gol Inggris berlanjut pada menit ke-79 usai Tyler Harwood-Bellis berhasil membobol gawang Irlandia. Pada akhirnya tim asuhan Lee Carsley menang 5-0 hingga laga usai. Kemenangan ini memastikan timnas Inggris menjadi pemuncak klasemen grup B2 dengan 15 poin. Mereka pun promosi ke Liga A UEFA Nations League musim berikutnya. Timnas Italia berhadapan dengan Prancis pada laga lanjutan UEFA Nations League. Bermain di San Siro Senin dini hari waktu Indonesia Barat, Prancis bisa unggul lebih dulu lewat gol cepat Adrien Rabiot di menit 2. Memasuki menit 33, Prancis menggandakan keunggulan berkat gol bunuh diri Guglielmo Vicario. 2 menit kemudian, Italia memperkecil ketertinggalan melalui gol yang dicetak Andrea Cambiaso. Skor 1-2 bertahan hingga babak pertama usai. Pada babak kedua, Prancis menambah keunggulan berkat gol kedua Rabiot di menit 65. Setelah itu tak ada gol tambahan dan skor 1-3 untuk kemenangan Prancis bertahan hingga laga usai.